Desa. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. AS, warga Desa Kuagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, didampingi kuasa hukumnya, mendatangi SPKT Polres Nganjuk, guna melaporkan YM, ketua salah satu ormas, warga Kecamatan Kota Nganjuk, atas dugaan penipuan dan penggelapan. Bermula, ketika itu rumah AS akan dilelang salah satu bank di Nganjuk. Untuk menyelesaikan masalah itu, ia meminta tolong sahabatnya, supaya rumahnya tidak dilelang, dengan menyerahkan uang 40 juta rupiah, dibayar 3 kali. Tetapi uang tersebut tidak dibayarkan ke bank, malah dipakai untuk kepentingan sendiri. Khawatir rumahnya dilelang, akhirnya AS mencari pinjaman lagi untuk membayar bank, dan mengurus sendiri permasalahannya, hingga akhirnya sertifikat kembali kepadanya. Erni Yunita, kuasa hukum AS, usai melapor mengatakan, kedatangannya ke Mapolres Nganjuk, mendampingi kliennya, atas dugaan penipuan penggelapan, yang dilakukan YM kepada kliennya. Dengan menyerahkan uang 40 juta, maka YM dapat menyelesaikan segala perkara dan menunda lelang, dan mengurangi masa angsuran. Tetapi saat mediasi di pengadilan terbukti uang tersebut tidak disampaikan ke bank. Saya PH dari Bu Ani, kami hari ini melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang namanya, sebut saja inisialnya YM. Dia salah satu ormas juga yang ada di sini. Iya. Garis besarnya adalah klien saya menitipkan uang sebesar 40 juta ke YM, tetapi oleh YM tidak diberikan kepada salah satu bank yang ada di Nganjuk, tetapi uang itu malah digunakan oleh YM. Kebetulan waktu itu klien saya ini mengalami kesulitan ekonomi. Jadi karena tidak bisa membayar, dia minta bantuan kepada YM. Nah, YM mau membantu dan mau menurunkan lelangnya dengan syarat klien saya harus memberikan uang sebesar 40 juta, dan itu diangsur secara 3 kali. Waktu itu yang dijaminkan apa, Mbak? SHM. SHM, Mbak, ya? Ya. Iya. Banyak kerugiannya. Selain material ada imaterial. Jadi sejak masalah itu klien saya mengalami jantung ya. Sekarang deg, dapat kabar apa aja deg, dan banyak lagi kerugian-kerugian lain termasuk stres dan lain-lain yang tidak bisa saya sampaikan, pengobatan alternatif, dan ini harus ada ganti rugi imaterialnya. Untuk sertifikatnya sendiri gimana? Sertifikatnya sendiri sudah ditebus oleh klien saya tanpa bantuan Yulma. Maaf. Waktu itu apa yang dijanjikan untuk membantu itu apa? Dugaannya YM ini akan menyelesaikan segala perkara, dan lelangnya ini akan ditunda dan mengurangi masa angsurannya. Ternyata begitu mediasi terbukti bahwa uang titipannya itu tidak diberikan kepada BPN. Terima kasih. Terpisah, YM membantah laporan AS tersebut. Keterangan yang disampaikan pelapor adalah keterangan palsu. Karena fakta sebenarnya, untuk menyelesaikan masalahnya, harus menggunakan pengacara. Ia sebagai saksi kesepakatan, AS dengan pengacara, AS siap membayar 100 juta rupiah sebagai jasa dan penebusan sertifikat, tetapi AS baru membayar 40 juta rupiah, dibayar 3 kali. Ia juga akan mengumpulkan bukti untuk melaporkan balik AS atas laporan palsu. Sebagai sarjana hukum, ia akan mendatangi panggilan polisi apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan atas laporan tersebut. Laporkan ini saya, dan saya mendengar dari keterangan baik dari pelapor maupun melalui kuasa hukumnya, yaitu pengacaranya itu, keterangan yang disampaikan adalah sangat tidak benar. Bahkan keterangan yang disampaikan saya anggap itu keterangan palsu, karena berbeda dengan fakta kebenaran yang berjalan sebenarnya antara permintaan tolong itu kepada saya.
dia menyembunyikan fakta yang ada di dalam, yaitu sebenarnya dia meminta tolong bagaimana untuk menunda pelelangan yang sudah terjadi. Jadi pelelangan itu sudah terjadi, dia meminta tolong bagaimana caranya ini. Saya mengatakan bahwa itu harus dengan menggunakan pengacara. Lalu saya sampaikan ke pengacara dan tim dari pengacara, akhirnya bersepakat dengan dia ada pembayaran yang dilakukan, baik uang jasa pengacara dan penebusannya dijadikan satu paket, semuanya itu 100 juta. Nah, waktu itu dia hanya mempunyai uang 25, dia minta ditunda 2 bulan. Jadi penundaan itu saya mendengar di sini, malah saya menjadi saksi sebenarnya. Jadi menyaksikan bahwa kesepakatan yang terjadi adalah 100 juta antara si pelapor dengan tim pengacara. Terus karena waktu itu dia adanya uang itu besoknya, maka dia menitipkan uang itu pada saya, sehingga saya menuliskannya itu pun atas permintaan dia. Karena titipnya ke saya tuliskan sesuai permintaannya dia, uang muka penebusan yang harusnya diberikan pada siapa? Pengacara, bukan pada bank. Karena artinya ini, Mbak, uang 40 juta yang tadi disampaikan katanya digelapkan, itu berarti sebenarnya uang untuk pengacara gitu, Mbak ya? Iya, itu sangat tidak benar sekali. Karena memang juga ada dia tanda tangan di pengacara, juga saya videokan. Ada videonya, dia mengatakan bahwa itu sudah ada kuasa hukumnya, semua yang mengurusi untuk penundaan dan penebusan sertifikat itu kepada pengacara ada, bukan tanpa bukti. Hasil akhir dari lelang tersebut akhirnya bagaimana, Pak? Ya, karena dia tidak memenuhi janjinya untuk melakukan penebusan seperti yang disepakati itu, yaitu yang juga harus dibayarkan kepada bank itu, akhirnya dia minta penundaan lagi. Sehingga itu ada penambahan uang itu tadi, artinya dia menambahkan untuk titip uang pada pengacara supaya jumlahnya nanti bisa 100 juta. Tetapi itu pun juga diingkarinya sampai 8 bulan, akhirnya sampai 2 tahun. Baru kebingungan lagi karena sudah ada pelelangan yang ketiga. Jadi bukan angsuran, bukan apa, bukan. Itu harus dilakukan penebusan karena itu sudah masuk di lelang. Sehingga waktu itu saya pun mengatakan kepada pengacara, bagaimana ini supaya untuk melakukan penundaan itu digugat saja banknya. Jadi ada mediasi nanti di pengadilan. Dan itu pun juga terjadi, juga menuliskan surat kuasa lagi kepada pengacara itu. Jadi ada sidang dan ternyata pada waktu sudah ada mediasi kesepakatan harga, dia tidak pernah datang di sidang. Itu pun saya memerintahkan dia, ada WA saya. Bahkan HP-nya dimatikan, off, ada. Bahwa kenapa kok HP dimatikan padahal ini ada sidang. Nah seperti itu. Jadi semua yang dia katakan itu terkait bahasa menggelapkan uangnya, itu adalah keterangan palsu. Jadi nanti pada waktu akhirnya saya dapat memberikan bukti dan itu nanti tidak terbukti seperti apa yang dia tuduhkan pada saya, maka saya akan melakukan laporan balik. Iya. Ya, saya sendiri juga sarjana hukum, otomatis saya akan taat hukum karena itu wajib supaya klarifikasi terkait kebenaran saya juga dapat memberikan bukti dan bukti baik saksi maupun surat-surat karena semuanya saya merasa lengkap, Mas Ian. Oke. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.